Oke, kita langsung shoot aja dari sini, cuy. Oh, tidak bisa. Ternyata malah nge-pause. Oke deh. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan mereview PS5 versi BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi PS5 yang kalian lihat di sini bukanlah PS5 dari Sony. Ini PS5 yang kita rakit sendiri. Kalau kalian lihat, kita pernah nge-review laptop Toshiba yang kita beli dengan harga sekitar 1 jutaan. Nah, di akhir video tersebut kan saya bilang enaknya laptop ini direstorasi, dijadiin baru atau dijadiin mini PC. Nah, kemudian saya muncul ide nih. PS5 ini kan lagi goib ya, harga resminya 7-8 juta, tapi banyak yang jual itu bisa sampai 17 juta. Bagaimana kalau saya bikin laptop jadul Toshiba kemarin, kemudian saya rakitkan casingnya untuk menjadi PS5 versi saya sendiri. Ya istilahnya bisa dibuat pamer lah ya kalau saya bisa mendapatkan PS5 duluan. Walaupun kenyataannya ya ini bukan PS5 beneran. Jadi ini adalah laptop yang kita review 1 jutaan kemarin. Saya taruh motherboardnya di casing PS5 ini. Dan sisa-sisa untuk casingnya semuanya ada di sini nih. Nah, jadi ini adalah casing untuk keyboard, ada casing untuk monitor. Kemudian ya pokoknya yang tidak terpakai saya taruh di sini semualah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengconvert atau mengubah laptop jadul kemarin ke PS5 ini? Kita breakdown sama-sama. Pertama, tentu saya bongkar dulu semua laptop Toshiba L645 kemarin karena saya cuma ambil mesinnya aja untuk ditaruh di dalam casing PS5 ini. Jadi sisanya seperti monitor, kemudian casing bagian bawah dan lain-lain tidak saya pakai. Nah, kemudian dari casing motherboard tersebut saya membuat sebuah casing PS5 bukan dari besi, bukan dari kardus tapi dari triplek. Kalau kalian lihat ya, secara tampak luar memang casing PS5 ini kayaknya terlihat menarik banget, tapi sebenarnya PS5 yang ada di sini terbuat dari triplek. Jadi kalau misalkan ini saya buka, zeng kan, gimana menurut kalian? Nah, jadi awalnya kita buat dulu nih untuk casingnya dari kayu. Kalau untuk membuat kayunya sih cukup mudah ya. Yang agak susah itu membentuk untuk lingkarannya seperti PS5 ini. Jadi triplek itu kan dia gampang patah ya di bagian sininya. Jadi harus di-mold. Apa bahasa Indonesia di-mold dong? Ya pokoknya gitulah ya. Mungkin yang orang Jawa kalau tahu artinya di-mold itu tolong saya dibantu artinya apa. Karena triplek itu kan dia tipis ya. Kalau misalkan kita tekuk dia bakalan patah. Nah di-mold itu adalah proses untuk dicelupkan di air dulu, kemudian dipanaskan sebentar, dibiarkan sebentar agar dia bisa ditekuk dan nggak patah. Karena awalnya saya pakai HPL itu patah, pakai akrilik juga gampang patah. Akhirnya pakai triplek yang cukup tebal seperti ini. Nah di bagian dalamnya memang terlihat ya seperti lemari yang benar-benar tidak terpakai karena memang di dalamnya kayu. Tapi saya harus kasih disclaimer dulu kalau cara ini jangan ditiru karena kayu itu dia gampang kena rayap, gampang rapuh, jadi tidak sekuat besi. Kalau digunakan untuk peralatan elektronik seperti ini, tidak disarankan untuk jangka panjang. Ya ini cuma untuk eksperimen fun aja sih, bukan digunakan untuk daily driver. Nah, kemudian setelah triplek dan kayunya sudah selesai di-mold, kemudian kita poles, biar nanti kalau misalkan disepet atau diwarnai jadi bagus. Dan hasilnya setelah diwarnai ya seperti ini ya, memang saya akui tidak mirip seperti PS5 kalau kita zoom ya. Karena kan kalau PS5 itu disknya itu ada di bagian kanan samping. Sementara untuk casing PS5 yang kita rakit ini, saya paskan dengan soketnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian depannya itu bukannya tempat untuk DVD atau kaset, tapi tempatnya untuk port-port. Jadi di sini ada port LAN, kemudian ada port DisplayPort, kemudian juga ada audio jack di bagian tengahnya ini. Nah, untuk DVD-nya sebenarnya seharusnya ditaruh di bagian belakang. Di sini. Cuman bagian belakang ini kalau misalkan saya kasih DVD nggak pas. Jadi akhirnya ya udahlah ya, nggak perlu kaset juga jadi nggak usah. Kemudian ini kan awalnya Toshiba L645 ini masih pakai harddisk. Dan ketika pakai harddisk saya ngerasa itu kayak lebih menyiksa menggunakan laptop pakai harddisk daripada membuat casing PS5. Karena lama menunggu dengan lama mengerjakan itu lebih enak lama mengerjakan. Karena menunggu harddisk itu benar-benar
ya kalau saya pribadi karena terbiasa pakai SSD, jadi kurang sabar gitulah. Nah akhirnya saya upgrade menjadi SSD, walaupun SSD-nya masih SATA, minimal 5 kali lebih cepat lah daripada hard disk dengan SSD dari Transcend 256 GB. Kemudian setelah saya upgrade menjadi SSD, ya hasilnya kira-kira seperti inilah. Kemudian kalau kalian tanya kenapa motherboardnya kecil tapi casing PS5-nya gede banget, karena saya pengen sebisa mungkin untuk bisa menyamai PS5 yang asli. Jadi casingnya ya sebisa mungkin saya samakan dengan aslinya. Walaupun kalau dibuka seperti ini ya kesannya nggak proporsional sama sekali. Bener-bener airflow-nya bener-bener bagus banget ya karena ruangnya terlalu besar. Nah ketika saya masukkan mesin ini ke dalam casingnya juga terdapat beberapa masalah. Jadi setelah saya ukur ya untuk bagian portnya ini, ternyata kalau misal dimasukin kabel data USB Type A biasa itu bisa masuk. Tapi kalau misalkan saya pakai sticknya ini, contohnya ya stick PS dari NIK Gambit GP100 ini, kalau di bagian depan dia nggak mau masuk, jadi stuck atau nyantol di bagian depannya yang lubang ini. Akhirnya bagian ini saya tancapkan ke bagian belakang. Nah seperti ini. Oke, dan di sini untuk keyboardnya saya pakai dongle WiFi ya. Kemudian untuk monitornya saya koneksikan dengan VGA. Sebenarnya saya pengen ngerasain PS5 yang dari laptop jadul ini dengan monitor gaming curve 34 inch dari MSI yang saya dikirimi MSI kemarin, cuman karena nggak ada port HDMI-nya, jadi ya sementara pakai LG ini karena dia masih ada port VGA. Kemudian karena spesifikasi dari Toshiba L645 kemarin masih Intel Atom P60 2 GHz ya. Jadi kalau digunakan untuk main game PES, tadi yang kalian lihat itu adalah game PES 2010, itu pun masih nge-lag. Jadi PS5 versi DKID, versi BBJS ini, kesannya atau hasilnya tidak digunakan sebagai gaming. Jadi lebih ke, kalau biasanya kan ada istilahnya mini PC ya, kalau ini big PC karena ukurannya lumayan besar. Tapi menurut saya keren aja sih kalau misalkan saya punya PS5 tapi tidak digunakan untuk gaming. Keperluan ringan aja, ngetik, browsing, kemudian untuk streaming Netflix. Saya buka Netflix ini aja ya, kalau kalian dengarkan kipasnya bakalan saya dekatkan mic saya ke kipas ya. Dia bakalan lebih bekerja keras gitu. Nah, udah mulai. Entah kalian denger apa enggak, tapi ini suara kipasnya lumayan. Dia memang kuat untuk streaming, tapi kalau digunakan agak ngoyo, kipasnya itu bekerja dengan lebih cepat. Itu sebenarnya wajar ya, ketika proses atau kinerjanya lebih, kipasnya akan berusaha untuk mendinginkan temperaturnya. Wajar, cuman menurut saya ya berisik aja. Oke, jadi mungkin itu ya PS5 versi DKID, PS5 yang hanya digunakan untuk keperluan iseng, sebenarnya fun. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyoba-nyoba di rumah, saya sarankan jangan. Saya aja nyesel ya karena kalau misalkan kalian lihat dari Zoom itu, kalian lihat nge-zoom gitu maksudnya, bukan lihat dari aplikasi Zoom loh ya. Itu kayak bagi kalau dibuka ya itu ya kayak saya kurang puas gitu loh. Mungkin ke depan saya bakalan bikin PC ya, bukan dari laptop jadul. PC yang saya rakit dengan casing yang aneh-aneh lah, entah PS5 atau Xbox dan lain-lain, kita coba aja, dan bukan dari triplek tapi dari besi. Jadi kalau besi mungkin saya harus bekerja sama dengan beberapa bengkel atau tukang las karena saya tidak bisa ngelas. Tapi kita lihat aja nanti ke depan karena saya pengen eksperimen-eksperimen lagi seperti ini. Kesimpulannya, saya habis ini 300.000 untuk membuat casing si PS5-nya ini 300.000. Kemudian untuk laptopnya kemarin kita beli 1 juta ya. Jadi 1.300.000 untuk sebuah PS5 versi DKID yang tujuannya sebagai big PC ya, bukan mini PC, yang bisa digunakan untuk home entertainment, kemudian untuk gaming tipis. Tipis itu tipis banget ya. Zuma, kemudian game cacing, dan mungkin game Among Us itu ya. Karena PES 2010 tadi aja nge-lag banget, tapi kalau digunakan untuk streaming Netflix, YouTube masih aman-aman aja sih, dan dia juga udah support Windows 10. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Kita tutup mana tuh? Nah, kayak main terus. Set.